Kira kita akan buka nggih untuk pembekalan kita pada sore hari ini. Baik, selamat sore teman-teman semua, baik dari teman-teman GNFI atau Good News from Indonesia, juga sekaligus selamat dan tim khususnya tim GNFI, kemudian kepada Pak Nanung Agus Widianto selaku Kasubdit KKN, dan khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk selanjutnya kita maraton ini Mbak Era dan Mbak Putri. Baru saja kami tadi ada briefing Kormati dan Kormater sekaligus bendara unit. Selanjutnya kami akan melangsungkan pembekalan khususnya terkait dengan publikasi ya di sini, dan ini kami mengundang teman-teman dari semua unit di sini, khususnya untuk perwakilan dari semua unit yang khusus memang menangani terkait dengan publikasi. Baik, sebelum kita buka acara kita pada sore hari ini, kita awali dengan terlebih dahulu berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik. Mohon maaf terputus nih. Baik, untuk selanjutnya acara akan dibuka sekaligus ada sambutan dari Bapak ke Kasubdit KKN, Bapak Nanung Agus Fitrianto. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Nanung. Matur nuwun Bu Tidak, Bu Putri yang kami hormati, dan Bapak Ibu segenap members dari GNFI yang saya hormati, Good News from Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam bahagia. Khususnya juga termasuk adik-adik semuanya, mahasiswa KKN periode 2 tahun 2023 yang semoga semuanya dalam kondisi yang baik, yang sehat begitu. Kita beralih ruangan dari tadi di sebelah kemudian ke sini. Pertama tentu terima kasih kepada GNFI untuk willingness memberikan pembekalan kepada anak-anak kami terkait dengan persiapan sebenarnya ini untuk penerjunan mereka, sehingga kami sangat berharap nanti anak-anak kami itu juga bisa memiliki capability untuk mengemas sesuatu hasil pengamatan yang ada di masyarakat itu dengan gaya bahasa dan juga konten yang saya kira acceptable dari sisi tidak selalu ilmiah begitu, tetapi populer yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira ini sangat bagus sekali, akan sangat bermanfaat sekali kepada anak-anak kami, karena biasanya kalau di dalam kampus mereka akan berpikirnya sangat ilmiah, begitu bahasanya bahasa rodok kaku begitu, dengan segala banyak data, dengan laporan, dengan hasil ujian dan sebagainya. Nah, ini akan ada sesuatu yang baru bagi mereka. Ketika mereka nanti akan mengeksplor sesuatu, mengimplementasikan program KKN, yang ini tidak hanya pada sisi pengabdiannya, tapi juga pendidikannya. Ini kan tawaran yang luar biasa ketika kemudian adik-adik semuanya nanti berada di masyarakat begitu, akan punya potensi untuk mengeksplor alam kita yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, budayanya, sosialnya, ekonomi masyarakatnya, yang itu tentu sangat heterogen sekali. Dan ini merupakan kekayaan yang luar biasa saya kira. Nah, kita perlu pandai mengemas gitu ya. Kita perlu pandai mengemas dari apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan nanti ketika berada di masyarakat gitu. Nah, semakin kita curious, kita semakin tinggi, kemasan kita akan semakin menarik. Ini kita matur nuwun sangat pada GNFI bahwa kemudian bisa menjembatani begitu kebutuhan kami terkait dengan kapabilitas anak-anak yang kami harapkan dalam hal publisitas ini, begitu nanti akan sedikit banyak bisa sampaikan. Oleh sebab itu kita sangat berharap ada di sekalian bahwa kegiatan KKN ini nanti akan bermuara pada suatu hasil output yang sangat optimal begitu, dan juga tentu outcome dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat itu juga besar.
Itu pun juga butuh untuk kita publikasikan bahwa UGM memiliki andil yang besar, memiliki intensitas yang tinggi, ketika kemudian energinya, pemikirannya, termasuk fundingnya, kita itu berikan kepada masyarakat untuk kemanfaatan masyarakat. Di sini ada pengabdiannya. Kita harus mengimplementasikan dari apa-apa yang kita dapatkan gitu ya di kampus untuk bersama-sama di masyarakat. Oleh sebab itu kami nanti juga akan sangat menyarankan kepada anak-anak kami untuk bisa membaur semaksimal mungkin, mengabdikan diri semaksimal mungkin begitu sebagai proses pembelajaran bahwa toh nanti akhirnya setelah lulus dari UGM itu juga nanti yang akan dihadapi bersama masyarakat begitu. Oleh sebab itu sekali lagi kami anggap bahwa publisitas hasil KKN itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas nama Direktorat Pengabdian pada Masyarakat, pada Mbak Putri dan teman-teman, Bapak Ibu yang dari Good News from Indonesia. Semoga ini nanti bisa memberikan kemanfaatan untuk anak-anak kami semuanya, dan adik-adik mahasiswa KKN juga bisa mengambil hikmah dan kemanfaatan sains gitu ya, knowledge yang luar biasa nanti dari GNFI, sehingga nanti endingnya makanya akan menghasilkan produk-produk news yang sangat bagus begitu dari hasil KKN kalian nanti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti acara bisa berjalan dengan baik, ada kemanfaatan untuk kita semuanya, dan adik-adik semuanya bisa memperhatikan dan mengambil hikmah dari apa yang nanti disampaikan oleh GNFI. Demikian, matur nuwun Bu Frida, saya kembalikan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Nanung atas sambutannya dan sekaligus sedikit arahannya. Untuk selanjutnya kita memasuki materi yang utama atau acara kita yang utama, yaitu terkait dengan apa dan bagaimana publikasi dengan ciri-ciri yang akan disampaikan oleh teman-teman dari GNFI. Monggo, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Era dan juga Mbak Putri. Monggo. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu dan juga Bapak, dan juga untuk teman-teman semuanya dari UGM yang udah semangat nih maraton gitu ya, Katin tadi katanya untuk pembekalannya gitu. Harapannya sih pembekalan untuk GNFI pada sore hari ini itu bisa bisa singkat juga, bisa diperjelas juga untuk teman-teman nanti ke depannya untuk menjalankan pengabdiannya gitu, karena tinggal sebentar lagi gitu. Di sini mohon izin saya mewakili dari GNFI. Di sini juga ada teman-teman dari GNFI, ada Mas Imam, ada Mbak Putri, ada Mbak Umay yang mungkin periode lalu gitu ya, pembekalan pertama sudah memberikan pembekalan juga nih untuk teman-teman KKN UGM seperti itu. Mungkin di sini bisa langsung saya lanjut untuk pemaparannya, Ibu. Atau mungkin boleh saya izin share screen ya? Monggo, bisa langsung. Oke. Bu Era, Mbak Era, silakan. Oke, jadi terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan, jadi satu kehormatan untuk kami dari GNFI, Good News from Indonesia, yang berkolaborasi dengan UGM untuk pelaksanaan KKN periode 2 gitu ya di tahun 2023. Dengan ini kami meluncurkan tema itu adalah KKN inspiratif gitu. Nah, kenapa diambil KKN inspiratif gitu? Harapannya dari pelaksanaan KKN ini bisa menghasilkan ide-ide inspiratif, terus bisa bisa memberikan sesuatu atau cerita dalam hal ini yang bisa dibagikan untuk bisa menginspirasi banyak orang bahwa di daerah sana mungkin ada yang dapat di pedalaman itu bisa menjadi inspiratif untuk Indonesia seperti itu. Oke, jadi untuk landasan program gitu ya, harapannya dengan ada pelaksanaan KKN ini yang merupakan bentuk kerjasama resmi gitu ya dari GNFI dengan UGM dengan tema itu KKN inspiratif, di mana nanti program ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan atau mungkin 7 minggu ya, 7 minggu kalau nggak salah. Jadi beberapa kegiatan
yang kami akan persembahkan gitu ya untuk teman-teman KKN. Jadi untuk timeline pelaksanaan KKN Inspiratif ini, mungkin pembekalan pertama udah dilakukan di 6 Juni yang lalu, itu sebagai pembekalan awal. Terus pembekalan tahap 2 itu pada sore hari ini. Terus nanti akan ada keberangkatan di tanggal 23 Juni sampai kepulangan di tanggal 18 Agustus, kurang lebih 18 Agustus 2023. Jadi ini data-data yang kami peroleh gitu ya, mahasiswa yang akan KKN di penjuru Indonesia di 31 provinsi. Nah, adapun KKN Inspiratif kami dari GNF itu akan menghadirkan 3 hal, gitu ya, 3 program. Yang pertama adalah program journaling, ada konten sosial media, dan juga community program. Nah, harapannya gitu peserta KKN itu bisa membagikan cerita atau misalkan kisah atau tokoh-tokoh inspiratif gitu ya dari berbagai daerah di Indonesia gitu terkait dengan mungkin cerita daerahnya, tantangan, terus mungkin program kerjanya yang bisa menginspirasi juga untuk daerah atau yang lain. Jadi ada beberapa poin dari program ini itu. Yang pertama itu jadi salah satu syarat untuk penilaian dari KKN UGM periode 2 di tahun 2023. Terus yang kedua, program ini akan dikompetisikan. Jadi beberapa program, yaitu khususnya untuk journaling dan juga konten sosial media ini akan dikompetisikan. Jadi diharapkan bisa dioptimalkan gitu ya untuk teman-teman KKN semuanya. Terus jadi harapannya dari ketiga program ini akan ada kumpulan cerita inspiratif gitu ya, dari berbagai daerah dan bidang yang dikemas dalam bentuk tulisan, konten, dan juga program. Jadi itu mewakili ketiga program yang akan kami persembahkan. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan journaling gitu ya. Jadi karena kita GNF itu based on media gitu ya. Jadi harapannya bisa teman-teman KKN itu bisa membagikan cerita inspiratifnya gitu ya melalui tulisan atau journaling dalam hal ini gitu. Jadi catatan atau cerita dari teman-teman atau peserta KKN ini mungkin dari tokoh inspiratif, potensi, tantangan, program kerja di daerah pengabdian masing-masing gitu. Jadi journaling ini bisa jadi salah satu catatan atau mungkin apa ya, dokumentasi gitu, dokumentasi dalam bentuk tulisan bahwa teman-teman itu melakukan KKN gitu dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Dan juga harapannya masing-masing unit gitu yang nantinya akan menghasilkan minimal 1 journaling gitu ya setiap minggu terkait dengan beberapa topik gitu. Beberapa topik seperti local heroes. Nah, local heroes dalam hal ini tuh bisa bentuk sosok atau mungkin kelompok atau komunitas gitu ya, yang mungkin nanti bisa dikemas secara inspiratif atau secara semenarik mungkin gitu. Nanti juga akan ada contoh-contohnya. Jadi journaling atau tulisan ini bisa dalam bentuk storytelling, listikal, ataupun hasil reportase atau berita. Nah, untuk bentuk-bentuknya ini juga nanti akan diberikan apa ya? Diberikan contoh atau panduan. Jadi guideline ini bisa jadi apa ya? Panduan untuk teman-teman ketika nanti mengikuti program KKN Inspiratif ini. Oke, jadi ini beberapa alur untuk pembuatan akun. Jadi untuk journaling atau penulisan itu nanti akan dilakukan di websitenya di GNFI gitu ya, goodnewsfromindonesia.id. Jadi alur untuk pembuatan akun nantinya, jadi setelah ini mungkin setelah mengikuti pembekalan pada sore hari ini bisa langsung dieksekusi gitu ya, karena harapannya setelah teman-teman nanti tanggal 23 berangkat ke daerah masing-masing itu sudah ada dan sudah memiliki akun masing-masing. Jadi nanti pendaftarannya bisa melalui langsung di goodnewsfromindonesia.id register gitu. Dan nanti akan ada pengisian data diri, terus nanti ada aktivasi atau konfirmasi gitu ya. Jadi guideline ini sudah lengkap untuk tata caranya, baik dari pembuatan akun, pengisian konten gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan di sesi diskusi, atau misalkan sesi diskusi belum ada pertanyaan dan pertanyaannya muncul mungkin setelah mengikuti gitu ya. Mungkin nanti bisa langsung ditanyakan gitu ya melalui kontak person gitu ya, Goodmin nanti juga akan
guideline ini akan dibagikan ke teman-teman semuanya. Untuk periode pembuatan akun gitu ya, mulai hari ini sampai di tanggal 23 nanti keberangkatan teman-teman. Oke, jadi untuk beberapa alur untuk pembuatan akun gitu. Yang pertama adalah terkait dengan data diri gitu ya. Pertama terkait dengan username. Jadi mohon diperhatikan juga untuk teman-teman semuanya. Jadi contoh untuk pengisian username itu adalah username unit underscore daerah gitu ya. Misalkan ini contohnya unit underscore ban gitu ya. Mungkin ban itu salah satu nama daerah juga mungkin gitu. Terus yang kedua nama depan. Nah, untuk nama depan ini diisi dengan KKN UGM seperti itu. Jadi di awal di nama depan itu ditulis KKN UGM, terus nama belakangnya itu adalah nama daerah unit dan juga nama daerahnya gitu. Jadi KKN UGM oke sebentar. KKN UGM dan dilanjutkan dengan nama unit dan juga daerah seperti itu. Terus tanggal lahir ini jadi untuk masing-masing unit itu akan diwakili oleh satu orang gitu yang akan mendaftarkan akunnya. Jadi boleh dipakai data yang mendaftar gitu ya, yang mendaftar untuk tanggal lahirnya gitu. Jadi perwakilan masing-masing unit. Nah, begitu juga dengan email atau alamat surel gitu. Kalau misalkan di pendaftarannya nanti akan ada alamat surel. Alamat surel itu atau alamat email gitu. Jadi nanti akan diisi dengan email atau alamat surel dari masing-masing perwakilan dari unit gitu. Terus dilanjutkan dengan pengisian data berikutnya, itu adalah provinsi. Nah, provinsi ini diisi dengan provinsi sesuai dengan tempat KKM masing-masing. Kabupaten kota juga demikian, disesuaikan dengan pembagiannya. Terus untuk nomor telepon, ini dipakai adalah nomor telepon perwakilan juga dari masing-masing unit. Nah, untuk pekerjaan itu dipilih sebagai mahasiswa. Selanjutnya untuk kata sandi, mungkin ini seperti biasa gitu ya, seperti biasa bisa dengan 8 karakter gitu ya, nanti disesuaikan saja dengan teman-teman. Nah, setelah semua data terisi, itu tinggal diklik daftar. Nah, ketika memang sudah berhasil pengisian data dan pendaftaran itu akan muncul seperti ini. Jadi pendaftaran berhasil, aktivasi akun akan mengirimkan link aktivasi gitu melalui email atau alamat surel yang digunakan untuk mendaftar. Gitu. Mungkin boleh dibantu untuk teman-teman diaktif dulu. Oke. Itu tadi. Jadi ketika memang sudah berhasil untuk mendaftar akan ada notifikasi seperti ini, gitu, ada pop-up muncul. Terus selanjutnya kita langsung menuju ke email. Jadi nanti di email akan ada akan ada email konfirmasi seperti ini. Jadi halo KKN UGM Unit Ban gitu. Jadi nanti tinggal diklik aktifkan, gitu ya, klik aktifkan. Setelah diklik aktifkan nanti akan muncul tulisan yang berwarna biru ini. Jadi terima kasih akun Anda telah aktif gitu. Jadi setelah aktif teman-teman bisa langsung langsung menuju halaman login gitu. Nah, mungkin tahapan berikutnya. Jadi setelah sudah berhasil aktif itu teman-teman bisa langsung masuk ke dashboard GNFI itu melalui link goodnewsfromindonesia.id/login gitu ya, untuk bisa untuk bisa mulai menulis gitu dengan klik mulai menulis. Nah, untuk nanti lebih detailnya terkait dengan tahapan menulis ini akan dijelaskan berikutnya gitu. Yang pertama itu adalah ketika memang teman-teman sudah login gitu ke akun masing-masing, itu akan ada muncul dashboard tampilannya seperti ini gitu. Jadi untuk mulai menulis menulis journaling gitu atau tulisan, teman-teman bisa klik tulis artikel sekarang. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini gitu. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini akan ada beberapa hal yang harus diisi gitu. Yang pertama, pilih topik topik
journaling atau tulisan KKN inspiratif itu sesuai dengan topik-topik yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya yang akan dikompetisikan gitu. Seperti local heroes, teknologi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan, wisata, pendidikan, ekonomi gitu. Dan juga pastikan untuk mengunggah foto sampul dengan resolusi minimal 1000 pixel gitu ya. Di bagian yang ada tanda kameranya gitu. Terus selanjutnya bagian untuk teman-teman bisa menulis journalingnya atau tulisannya adalah di kolom yang ada ada format di bawahnya gitu. Jadi menulis seperti biasa di sana, disesuaikan mungkin formatnya, fontnya seperti itu. Terus kemudian bisa atur status artikel ke terbit. Dan jangan lupa ada tahapan berikutnya juga. Itu di bagian bawah masih di laman yang sama gitu ya. Itu adalah di bawah ada intro artikel. Jadi teman-teman menulis juga sedikit rangkuman artikel pada intro artikel di bagian bawah sini gitu. Dengan maksimal 160 kata. Terus setelah mengisi intro, selanjutnya diisi dengan label. Nah, ketiga label ini adalah label yang memang sudah otomatis terisi gitu ya dari dari dashboard-nya. Nanti teman-teman paling akan menambahkan beberapa label wajib untuk kompetisi ini. Nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya, gitu ya. Jadi nanti akan dituliskan label KKN inspiratif dan nama provinsi, gitu ya. Tempat penulisan artikel, misal gitu ya Sulawesi Selatan. Jadi itu adalah label wajib yang harus diisi untuk teman-teman. Terus kemudian ketika sudah lengkap semuanya, itu adalah klik tombol buat akun, tunggu sampai ada notifikasi berwarna hijau gitu ya. Jadi setelah ada notifikasi berwarna hijau, itu tandanya artikel teman-teman sudah berhasil atau journaling teman-teman itu sudah berhasil dibuat. Kemudian tinggal menunggu hasil dari review oleh community editor GNFI. Jadi nanti tulisan teman-teman akan direview dulu. Apakah nanti akan ada ada perbaikan atau mungkin ada penyesuaian sedikit atau mungkin nanti langsung bisa diterbitkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa berkala lah untuk ngecek tulisannya atau journalingnya apakah sudah berhasil terbit atau belum gitu. Nah, berikutnya ini adalah terkait dengan pedoman kepenulisan. Mungkin ini akan lebih detailnya bisa teman-teman pahami juga untuk nanti mulai menulis journalingnya atau tulisannya gitu. Paling beberapa hal yang harus diperhatikan itu terkait dengan nomor 16 gitu ya. Nomor 16 itu adalah ketika label yang berkaitan dengan isi artikel gitu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, label wajib yang harus diisi adalah KKN inspiratif, KKN UGM X GNFI, unit atau nama daerah, KKN UGM dan juga tadi ada provinsi gitu ya di sini. Misalkan nama provinsi tempat penulisan artikel misal Sulawesi Selatan seperti itu. Selanjutnya ini beberapa pedomannya mungkin nanti akan lebih jelas bisa teman-teman pelajari gitu. Nah, ini adalah contoh tulisan berbentuk storytelling gitu. Jadi nanti akan teman-teman bisa pelajari gitu ya, pelajari untuk jenis atau bentuk-bentuk tulisan yang akan dikompetisikan. Jadi di sini udah lengkap bisa dipelajari oleh teman-teman. Ini ada contoh penulisan reportase atau berita. Ini juga hasil tulisan dari teman-teman KKN dari Undip gitu ya. Ini bisa dipelajari juga. Terus ini ada contoh tulisan listikal. Seperti contohnya kan misalkan 5 wisata gitu atau 5 makanan daerah di mana gitu. Jadi ini contohnya udah ada bisa dipelajari oleh teman-teman. Nah, berikut ini ada link konfirmasi journaling gitu. Jadi setiap teman-teman kan itu minimal setiap minggu ada 1 journaling. Itu setiap ada journaling yang diupload itu wajib diisi dengan link konfirmasi ini. Jadi mempermudah untuk nge-track tulisan atau journaling dari teman-teman untuk penilaian kompetisi gitu. Jadi nanti akan ada kompetisinya. Jadi
teman-teman harus harus diingatkan untuk bisa mengisi form konfirmasi ini ketika selesai menulis gitu. Selesai menulis jadi minimal 1. Jadi kalau misalkan mau bikin 10 seminggu itu bisa banget gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tampilan kanal KKN Inspiratif, jadi nanti untuk bisa melihat tulisan teman-teman di websitenya GNFI, nanti tinggal diklik aja goodnewsfromindonesia.id/KKN Inspiratif gitu. Jadi nanti tulisannya itu akan bisa difilter berdasarkan topik dan juga berdasarkan provinsi tempat KKN. Nah, contohnya seperti ini. Filter tulisan berdasarkan topik gitu ya. Ada beberapa topik yang sudah dijelaskan tadi. Terus ini filter tulisan berdasarkan provinsi tempat KKN. Jadi untuk teman-teman mau nyari tulisannya berdasarkan provinsi, kira-kira siapa aja itu bisa melalui bagian ini. Oke, berikutnya itu tadi terkait dengan program journaling atau penulisan gitu ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan konten media sosial gitu. Nah, kemarin juga dicek udah hampir semua teman-teman KKN ini udah ada akun Instagramnya nih, dan udah keren-keren sekali. Dan dari kami gitu ya, dari GNFI ingin memberikan apresiasi juga untuk teman-teman lebih aktif, lebih berkreasi gitu dengan menyampaikan informasi-informasi inspiratif gitu ya dari daerahnya masing-masing gitu dalam bentuk video, foto, dan juga infografis gitu. Jadi harapannya dengan teman-teman di sosial media itu bisa penyebarannya bisa lebih meluas gitu. Jadi isi kontennya itu bisa tokoh inspiratif, potensi, tantangan, dan juga program yang yang dibawa oleh teman-teman juga di daerah masing-masing. Jadi beberapa ketentuan untuk konten sosial media gitu ya. Jadi setiap unit itu akan membuat dan mengelola sosial media berupa Instagram gitu ya, dan juga bentuk kontennya berupa video, foto, dan juga infografis dengan topik atau tema konten sesuai dengan potensi daerah KKN, tokoh atau lokal heroes atau program kerja yang dimiliki oleh teman-teman. Yang ketiga, itu masing-masing akun Instagram itu akan dikompetisikan. Nah, jadi yang dikompetisikan itu bukan satu konten, tapi satu akun Instagram. Jadi akan dinilai secara keseluruhan dari isi konten, terus mungkin dari visualnya juga, itu akan menjadi salah satu penilaian untuk nanti akan dipilih juara. Gitu. Dan jadi diharapkan setiap konten yang dipublikasikan itu diwajibkan untuk mencantumkan logo GNFI gitu ya, sebagai salah satu bentuk bahwa ini adalah program program resmi gitu ya KKN UGM bersama dengan GNFI. Yang kelima itu setiap konten itu wajib memiliki hashtag KKN Inspiratif, KKN UGM X GNFI, dan juga menandai atau mention di Instagram GNFI dan juga Goodside ID seperti itu. Nah, ini adalah contoh peletakan logo GNFI yang mungkin nanti bisa disesuaikan oleh teman-teman dari konten-konten yang akan dipublikasi di sosial media masing-masing. Nah, berikutnya tadi itu udah 2 terkait dengan tulisan dan juga konten sosial media. Nah, yang ketiga adalah community program gitu. Jadi teman-teman pasti punya banyak program-program gitu ya yang akan dibawa ke daerahnya masing-masing, dan di sini GNFI ingin mewadahi itu. Nah, community program itu adalah gimana kami gitu ya dari GNFI melibatkan langsung teman-teman KKN dari berbagai daerah gitu, termasuk masyarakatnya. Dalam hal ini adalah inspiratif atau lokal heroes dari daerah masing-masing gitu, dengan program unggulan yang dimiliki oleh GNFI. Itu ada 2 yang akan dihadirkan. Yang pertama itu adalah Talk Show Good Movement gitu ya, dan juga yang kedua ada GNFI Academy. Nah, Talk Show Good Movement ini apa sih gitu ya? Jadi ini adalah diskusi virtual yang akan melibatkan langsung tokoh narasumber atau inspiratif atau lokal heroes gitu ya, baik itu yang memiliki gerakan, komunitas, movement di satu bidang sesuai dengan ruang lingkup program gitu dari daerah KKN yang kompeten untuk sharing terkait potensi dan juga movement yang dimiliki di daerah tersebut.
Nah, yang kedua itu adalah GNFI Academy gitu. Mungkin teman-teman KKN di sini juga ada yang mengikuti program GNFI Academy yang rutin hadir gitu ya setiap hari Jumat gitu dengan berbagai topiknya. Ini adalah workshop atau kelas yang bisa diikuti oleh teman-teman juga nih. Nanti akan ada GNFI Academy spesial untuk KKN UGM gitu atau KKN inspiratif ini. Serta bisa mewadahi untuk masyarakat di daerah untuk mempelajari suatu bidang atau skill tertentu yang akan dihadirkan oleh GNFI Academy. Nah, selanjutnya itu ada talk show good movement gitu. Nah, mekanismenya untuk pelaksanaan talk show good movement ini adalah teman-teman nanti diminta untuk mungkin melakukan wawancara, interview atau mencari tahu tokoh-tokoh inspiratif yang ada di daerah masing-masing gitu, di daerah masing-masing yang memiliki potensi untuk bisa kita undang dari GNFI undang untuk bisa sharing gitu ya, di Good Movement, di program Good Movement dalam ruang lingkup misalkan di bidang lingkungan, bidang sosial, energi, ekonomi, pembangunan desa, pariwisata, seni budaya atau pendidikan. Jadi teman-teman diharapkan bisa mewadahi para local heroes ini yang mungkin sebelumnya mereka ini punya gerakan, punya komunitas itu yang memiliki impact atau dampak yang sangat keren gitu di daerahnya, cuman belum tersebar secara luas, sehingga harapannya dengan pelaksanaan Good Movement ini bisa bisa mewadahi atau memberikan panggung kepada mereka-mereka ini untuk bisa menyebarluaskan atau menginspirasi lebih banyak orang-orang gitu. Terus ini ada beberapa ketentuan terkait dengan pelaksanaan atau pendataan untuk Good Movement gitu. Jadi yang pertama itu adalah setiap unit itu akan melakukan pendataan local heroes atau tokoh inspiratif dari daerah pengabdian masing-masing yang memiliki background sesuai dengan ruang lingkup topik Good Movement yang sudah disampaikan tadi, misal dari dari lingkungan, pendidikan gitu. Terus syarat local heroes atau tokoh inspiratif itu adalah yang memiliki movement atau gerakan inovasi maupun gagasan inspiratif untuk daerahnya sesuai dengan ruang lingkup topik Good Movement gitu. Yang ketiga, itu setiap unit akan mengisi form melalui link yang sudah disediakan gitu ya untuk pendataan local heroes atau tokoh inspiratifnya. Nah, jadi tidak ada batasan jumlah local heroes atau tokoh inspiratif yang akan didata. Berikutnya, local heroes atau tokoh inspiratif setiap unit akan dikurasi dan diseleksi terlebih dahulu gitu ya, sesuai dengan kategori topik Good Movement. Dan yang keenam, itu tokoh inspiratif ini yang lolos kurasi itu akan diundang nih, akan mengisi materi gitu terkait dengan program talk show Good Movement. Nah, berikutnya ini adalah timeline untuk pelaksanaan Good Movement. Jadi selama periode KKN ini akan dibuka sebanyak 4 Good Movement gitu, 4 talk show yang nantinya akan menghadirkan narasumber atau tokoh local heroes dari berbagai daerah nih, dari teman-teman gitu. Terus ini ada form pendataan untuk local heroes atau tokoh inspiratif gitu. Jadi periode pendataan ini adalah untuk timeline-nya tadi adalah di tanggal 23 Juni sampai dengan 10 Juli. Jadi sekitar ada 2 mingguan lah untuk teman-teman bisa menggali potensi, mencari orang inspiratif atau tokoh inspiratif gitu ya dari daerahnya untuk bisa nih sharing bahwa ini punya gerakan inovasi yang luar biasa gitu. Mungkin yang bisa di-sharing. Terus ini untuk form pendataannya. Oke, kita lanjut di program yang kedua adalah GNFI Academy. Jadi program ini adalah program unggulan gitu ya dari GNFI yang hadir setiap minggunya gitu dengan berbagai topik seperti komunikasi, media, leadership dan juga finansial yang nantinya bisa diikuti oleh teman-teman KKN. Jadi kalau misalkan
mau mengembangkan minatnya gitu di bidang komunikasi, misalkan media, leadership gitu ya, dan financial, itu bisa bergabung dan kita akan memberikan prioritas untuk teman-teman bisa mengikutinya, dan juga teman-teman KKN itu bisa menginformasikan juga dan mengajak untuk masyarakat daerah ketika memang mereka ingin mengembangkan skill-nya di bidang yang ada di Genevi Academy gitu. Berikutnya, ini ada beberapa ketentuan terkait dengan program community program Genevi Academy itu ya. Jadi setiap peserta KKN itu akan diberikan free pass untuk pelaksanaan Genevi Academy selama periode KKN berlangsung. Yang kedua, peserta KKN juga dapat mengajak atau memfasilitasi masyarakat desa dampingan untuk ikut serta dalam Genevi Academy. Genevi Academy secara reguler selama periode KKN itu ada 7 kelas yang hadir di setiap hari Jumat gitu ya, setiap hari Jumat jam 7 malam atau jam 7 WIB yang bisa diikuti, dan juga nanti akan ada satu kelas eksklusif kita hadirkan untuk teman-teman KKN itu di bidang kepenulisan. Nah, yang keempat, itu branding Genevi Academy itu dapat dihadirkan oleh para peserta KKN secara offline di daerah pengabdian masing-masing gitu, dengan didukung langsung oleh Genevi dari sisi expertnya. Gitu. Misalkan, Genevi ini kan kita ada di berbagai daerah gitu ya, terpencar di berbagai daerah. Ketika memang nanti teman-teman bisa konfirmasi apakah bisa dibantu untuk pelaksanaan Genevi Academy di bidang ini gitu ya dari teman-teman GNFI, baik itu nanti akan hadir secara online atau mungkin secara offline gitu ya. Kalau misalkan teman-teman GNFI ada di satu wilayah memang tempat teman-teman KKN gitu, jadi nanti akan dibutuhkan konfirmasi itu terlebih dahulu. Terus berikutnya, ini adalah GNFI Academy yang akan hadir selama periode KKN, itu ada 7 kelas. Yang paling terdekat itu di tanggal 23 Juni, itu terkait dengan public relation gitu. Dan juga berikutnya itu adalah terkait dengan leadership dan juga desain. Nah, untuk GNFI Academy eksklusif untuk KKN Inspiratif itu akan hadir di 3 Juli. Jadi teman-teman bisa dicatat untuk pelaksanaannya karena ini akan eksklusif untuk teman-teman KKN aja gitu. Ini kita akan ngebahas terkait dengan lebih lanjut atau lebih mendalam terkait dengan kepenulisan atau journaling yang akan dikompetisikan nanti gitu. Jadi ini adalah salah satu pembekalan yang mungkin kita berikan secara eksklusif untuk teman-teman bisa memperdalam skill menulisnya terkait dengan kompetisi journaling. Nah, berikutnya terkait dengan output pelaksanaan KKN Inspiratif itu karena dari kita minimal ada satu journaling gitu ya setiap minggu, jadi diharapkan ada 1.700 lebih tulisan atau cerita inspiratif berasal dari 31 provinsi di Indonesia. Nah, berikutnya itu karena ada 253 unit yang akan tersebar di seluruh Indonesia, jadi akan ada 253 akun Instagram yang akan menghasilkan konten-konten inspiratif berupa video, foto, dan juga infografis. Nah, untuk program, jadi selama KKN Inspiratif berlangsung akan diselenggarakan sebanyak 12 kali program. Itu ada GNFI Academy dan juga Good Movement yang akan menghadirkan local heroes dari berbagai daerah, teman-teman KKN dan juga expert dari berbagai bidang gitu. Nah, berikutnya, ini mungkin jadi salah satu penyemangat juga nih untuk teman-teman mengikuti KKN Inspiratif dari GNFI ini. Jadi nanti akan ada 2 kompetisi, ada kompetisi journaling dan juga kompetisi akun dan konten sosial media. Jadi akan ada juara 1 sampai dengan juara 3 masing-masing kategori. Jadi beberapa ketentuannya gitu, misalkan dari konten sosial media itu adalah yang paling aktif sharing informasi pelaksanaan KKN Inspiratif, isi konten dan juga visualisasi yang inspiratif dan juga positif. Setiap konten yang dipublikasikan juga ada pencantuman logo dari GNFI dan juga ada hashtag dan juga mention akun GNFI dan juga Goodsite. Terus untuk journaling atau kepenulisan itu ketentuannya dilihat dari isi dari tulisan atau journaling, originalitas, terus inspiratif,
kesesuaian dengan pedoman. Jadi ada beberapa pedoman kepemilikan yang tadi sudah disampaikan gitu. Jadi itu jadi salah satu syarat penilaian juga. Oke, jadi ini kompetisi KKN Inspiratif untuk periode kompetisinya itu adalah 23 Juni sampai dengan 18 Agustus. Benefit yang akan didapatkan itu ada hadiah uang tunai untuk teman-teman yang nanti akan menjadi juara. Terus benefit yang lainnya juga itu ada free access gitu. Jadi free pass untuk teman-teman mengikuti program beberapa program dari GNFI, ada GNFI Academy, LHDP, atau ada Local Heroes Development Program, dan juga Good Movement selama periode KKN berlangsung. Oke, jadi ini bisa diisi oleh teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman KKN semuanya akan ada media komunikasinya untuk koordinasi lebih lanjut melalui WhatsApp group gitu ya. Jadi nanti akan dibagi antara wilayah Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin di pengisian pendataan ini itu selama dari 16 Juni sampai dengan 23 Juni. Itu mungkin boleh di screenshot atau mungkin nanti dari guideline ini juga bisa dilihat gitu. Berikutnya untuk mendapatkan guideline ini bisa melalui link yang udah ada di layar gitu ya. Jadi bisa di scan QR code-nya atau mungkin bisa melalui diketik linknya gitu. Jadi kapitalisasinya mohon diperhatikan untuk mendapatkan guideline. Terakhir gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kendala atau pertanyaan terkait dengan pelaksanaan KKN Inspiratif ini bersama GNFI itu bisa melalui kontak person Goodmin dan juga email kawan gnfi@goodnews.id. Seperti itu. Mungkin kurang lebih itu sih penyampaian dari kami untuk pembekalan pada sore hari ini. Gitu. Mungkin waktu dan tempat mungkin dipersilakan ke teman-teman dari UGM. Mungkin Ibu. Yeah. Baik, terima kasih Mbak Era atas presentasinya. Dan terkait teknis ya, bagaimana dan apa teman-teman bisa untuk mensubmitkan apa yang menjadi cerita-cerita terkait dengan lokal heroes misalnya itu di lokasi KKN teman-teman semua. Mungkin akan ada yang ditanyakan dari teman-teman semua terkait dengan pembekalan kita pada sore hari ini. Silahkan raise hand atau mungkin nanti bisa langsung kami beri jalur untuk langsung bicara langsung. Monggo silakan teman-teman bisa raise hand terkait dengan pembekalan kita pada sore hari ini. Silakan, dipersilakan, silakan teman-teman. Monggo. Bisa untuk menanyakan khususnya teknis ya terkait dengan publikasi untuk mengangkat cerita mungkin apa yang menarik di lokasi KKN bisa diangkat dalam cerita melalui kanal Good News from Indonesia. Silakan teman-teman. Mungkin bila di sini di kolom chat juga sudah di-share dari tim GNFI terkait dengan materi kita pada hari ini, termasuk juga panduannya tadi. Silakan untuk di-download oleh teman-teman. Monggo. Oke. Sekali lagi kita persilahkan teman-teman bila mau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Monggo. Ayo, 1 atau 2, silahkan teman-teman. Kami tunggu. Monggo teman-teman. Ini teman-teman di sela-sela ini Mbak Era. Karena harus ujian ya. Jadi ini memang mepet ya. Jadi memang tadi sudah banyak barusan ada briefing kemudian masuk ke pembekalan khusus. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, mungkin ada secara teknis, mungkin boleh disampaikan juga sekarang gitu. Kalau misalkan memang belum nanti atau mungkin setelah berlangsung gitu ada pertanyaan bisa melalui kontak personnya juga gitu. Ya, sudah tertulis di kolom chat juga bahwa ada ini ya kontak person dari teman-teman GNFI itu 0813-3776-3998. Monggo silakan nanti teman-teman untuk lebih detailnya bisa langsung ditanyakan di nomor kontak person yang sudah kita share di kolom chat.
Monggo. Oh, yang dari Gunung Kidul ini Mbak Era ada yang bertanya. Izin bertanya Kak, saya Adnan dari tim KKN Sematuk Indah ya. Dalam tes sebelumnya ada pembekalan mengenai public relation di era digital di tanggal 23 Juni. Sementara dari KKN UGM pada tanggal tersebut adalah waktu penerjunan KKN di sore harinya. Apakah jalannya tidak menabrak Kak? Atau bisa dipindah tanggalnya? Monggo Mbak Era. Ya memang kita di tanggal 23 Juni ada upacara penerjunan Mbak Era. Jadi tanggal 23 Juni terakhir adik-adik atau kawan-kawan KKN ini, peserta mahasiswa KKN ini ujian. Jadi di 23 ini terakhir ujian, kemudian setelah ujian langsung upacara penerjunan. Nah ini monggo nanti bisa di ini ya diatur ulang terkait dengan apa namanya pembekalan terkait dengan public relation di era digital. Oke. Mbak Tiara, mungkin Mbak Tiara bisa di-mute dulu, Mbak Tiara. Oke. Ya. Izin ya Ibu ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Adnan gitu ya. Adnan terkait dengan pelaksanaan GNF Academy itu kalau misalkan karena pelaksanaannya di malam hari gitu ya, kalau misalkan memang berhalangan mungkin nanti kami akan memberikan akses e-learning-nya gitu ya untuk bisa teman-teman pelajari sebab untuk pelaksanaan di tanggal 23 ini kita akan sudah naik gitu ya, sudah naik publikasinya itu besok dan sepertinya itu akan tetap dilangsungkan, tapi untuk teman-teman KKN itu bisa mengikuti atau bisa mempelajarinya melalui e-learning yang akan nanti disediakan dari topik tersebut. Seperti itu sih, Ibu. Baik, sudah terjawab ya Mas Adnan ya terkait dengan jadwal yang bersamaan. Monggo ini di kolom chat juga sudah ada guideline terkait dengan KKN Inspiration UGM dan GNFI. Silakan teman-teman untuk mendownload. Nah, ada guideline-nya di sini, silakan karena ini kesempatan tidak akan datang 2 kali karena terkait dengan sukses story teman-teman di lokasi KKN ini bisa kita publish dan ini publishnya tidak hanya di media lokal tetapi ini sudah nasional teman-teman gitu. Berarti sudah Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faisal Adnan. Monggo silakan ada teman-teman lagi yang mau menanyakan 1-2 penanya sebelum kita mengakhiri tepat di pukul 4.30 nanti akan kita akhiri. Monggo teman-teman. Mungkin ada 1 atau 2 penanya. Dari GNFI ada yang mau bertanya. Ini Pak Imam Muntakin, monggo. Mungkin kalau boleh mau bertanya, silahkan. Monggo teman-teman, sekali lagi. Terkait dengan teknis GNFI ya. Bisa Pak, bisa langsung. Coba saya lihat ya. Oke. Bisa Pak, sudah kita beri akses. Mungkin teman-teman admin bisa membantu. Belum bisa nggih Pak Imam, sudah kami setting ini untuk aksesnya. Oke, mungkin dari saya izin Bu ada yang mau dikonfirmasi lagi gitu. Jadi tadi kan ada beberapa data yang kami perlu gitu ya. Misalkan perwakilan dari teman-teman KKN itu untuk mengisi form karena nanti akan ada koordinasi melalui grup terkait dengan konten-kontennya terkait dengan kepenulisan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti ketika pelaksanaan KKN inspiratif ini gitu. Nanti apakah bisa dibantu terkait dengan informasinya gitu ya dari UGM sendiri untuk informasi bahwa untuk pelaksanaan KKN inspiratif teman-teman KKN itu wajib untuk mengisi form ini gitu. Apakah bisa dibantu seperti itu? Sangat bisa kami bantu. Nanti akan kita sampaikan melalui grup Korman. Oke, coba Pak Imam dicoba kembali Pak Imam. Ini baru saja dari admin memberi kode. Silakan Pak Imam. Masih belum bisakah Pak Imam? Oh, sudah.
Halo, selamat sore Pak Imam. Halo, harusnya udah bisa karena udah Harusnya ya dijadikan sudah jadikan co-host. co-host masalahnya ya. Atau mungkin Mas Imam boleh keluar dulu, ya bisa join kembali atau rejoin lagi. Iya. Wah, halo, selamat sore. Selamat sore Pak Imam. Akhirnya bisa nih. Assalamualaikum. Monggo, monggo silakan Pak Imam. Bagaimana Pak Imam? Matur suwun sangat Mbak Frida ya. Teman-teman KKN semuanya selamat sore. Saya dulu juga pernah KKN ya, jadi rasanya sebenarnya dulu sama sekarang mungkin agak berbeda ya. Jadi ini kalau saya dulu ada program seperti ini ya, bisa melaporkan, bisa meng-share cerita-cerita KKN itu langsung gitu dan bisa terpublikasi. Kalau dulu ada yang sosial media, ada media begini itu mungkin saya seneng banget. Dulu KKN tuh kalau kita ada, bahkan ada kalau misalnya kita dapat liputan aja gitu dari media komunitas gitu, itu rasanya udah seneng banget ya. Jadi wah ini kerja kami di sini itu bisa terlihat gitu, bisa publikasikan. Itu pertama. Yang kedua, saya yakin sebenarnya teman-teman ini punya kompetensi yang sangat bagus, punya skill yang bagus juga. Anak-anak sekarang itu kan bikin konten sosmed, bikin konten artikel juga bagus-bagus banget gitu. Dan ayo kita suarakan ya dari daerah masing-masing nanti di unit di KKN, kita tunjukkan gitu ya sama-sama bahwa Indonesia itu banyak hal positifnya, banyak yang bisa menjadi inspirasi banyak orang gitu. Saya ingin ada mungkin beberapa pertanyaan ke teman-teman KKN, Mbak, ya kalau boleh. Ya. Monggo, monggo silahkan. Ya, ini ada yang dari luar Jawa, nanti ditempatkan di luar Jawa. Boleh salah satu yang Raisen atau ini Raisen yang dari luar Jawa, satu mungkin atau dua. Dari luar Jawa teman-teman. Yang nanti di luar Jawa. Ini kemana ada Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ada semua. Monggo teman-teman. Apakah belum ada atau ada yang nyimak atau yang dari saya lihat ada yang dari Blora. Dari daftar ini yang dari Blora boleh on mic. Monggo silakan teman-teman. Open mic salah satu. Ini mungkin disambi sinau iki Mas. Oh iya. Malu-malu semua ini. Iya. Ya oke deh. Ya mungkin nanti teman-teman bisa langsung ke ini ke kontak personnya itu Pak Iwan. Yes, nanti kita bisa banyak komunikasi di grup. Nanti kan ada grupnya, grup WhatsApp-nya ya. Jadi nanti bisa banyak berkomunikasi di sana. Dan ini bisa teman-teman manfaatkan lah ya, baik itu dengan motif untuk memperlihatkan, menunjukkan inspirasi dari berbagai daerah di Indonesia maupun barangkali kalau motivasinya, ini nanti ada hadiahnya, ya ada hadiahnya. Oke, siap. Terima kasih ya. Atur suwun semuanya. Baik. Terima kasih Mas Imam terkait dengan sebenarnya mau ingin bercerita lebih ke teknis ya untuk lebih ke sukses story-nya, tapi sebenarnya ini masih pada malu-malu nih teman-teman. Baik. Bila mana tidak ada yang akan dipertanyakan lagi, sekali lagi kami himbau di kolom chat sudah ada ini ya kanal-kanal atau link yang bisa teman-teman akses terkait dengan guideline maupun dengan PPT kita pada sore hari ini dari teman-teman tim GNFI. Monggo silakan teman-teman untuk
menggunakan akses tersebut sebaik mungkin dan ceritakan semua sukses story kalian besok di lokasi KKN, dan semoga apa yang menjadi sukses story kalian juga menjadi inspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum mudanya. Baik, kelihatannya kita akhiri. Pak Imam, Bu Era, Mbak Putri, matur nuwun sangat atas presentasinya dan informasinya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini akan membawa manfaat dan ada output yang baik ke depannya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mas Imam, Mbak Era, Mbak Putri, matur nuwun, dan khususnya untuk teman-teman KKN sekalian. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat beraktivitas dan mari kita ber-KKN dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat. Terus